Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rindi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sarah. Iya, gimana Bu kabarnya ini tadi? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. biasa ya. Uh, diberi kesehatan yang luar biasa. Alhamdulillah. Ini sepertinya wajahnya ceria. Dari mana Bu, kalau boleh tahu? Ya Bu, ini kalau kami baru saja menyelesaikan uji kompetensi keahlian Bu selama 3 hari ini. Ya. Begitu ya Bu ya. Eh, mumpung kita ketemu Bu, mungkin ada sesuatu yang bisa paling nggak ngobrol-ngobrol kita itu punya tujuan gitu ya Bu ya. Kita lama loh nggak berjumpa ini. Kira-kira rencana apa ini yang bisa disampaikan Bu Rindi? Betul Bu, ini lama sekali saya ingin sampaikan ya ke Bu Saroh berkaitan dengan ini Bu. Jadi saya mengalami permasalahan Bu terkait dengan perangkat pembelajaran di mata pelajaran saya. Iya, tentang perangkat ya Bu ya, perangkat pembelajaran. Ini memang kita sebagai guru biasanya terkendala di situ ya Bu ya, terkait dengan betul Bu. Ini jadi perangkat pembelajaran yang saya susun itu selalu ada saja kekurangannya dan tidak lengkap-lengkap. Seperti itu gitu. Nah ini saya rasakan jadi satu beban tersendiri ya gitu. Ini kok tidak lengkap-lengkap sih? Kenapa sih kalau mau mengerjakan itu selesai, tapi untuk beberapa kelengkapannya itu kadang ada yang selesai, kadang ada yang belum, seperti itu Bu. Gitu ya Bu ya. Semoga kita dengan ngobrol-ngobrol di sini ada sesuatu hal yang manfaat ya Bu ya. Kira-kira dengan apa yang disampaikan Bu Rindi, tujuan kita tadi kan terkait dengan perangkatnya Bu Rindi tadi ya. Semoga di pertemuan ini adalah bermanfaat. Ukuran keberhasilan kita ini nanti kira-kira terkait dengan perangkat itu tadi yang seperti apa ya Bu pengennya Bu Rindi? Baik Bu, jadi kayak itu harapannya sih inginnya nanti setelah kita diskusikan ini saya mendapatkan motivasi dan juga mendapatkan wawasan untuk segera melengkapi perangkat pembelajaran yang saya miliki Bu. Iya. Gitu. Mohon maaf Bu, sebelumnya ya saya bertanya terkait dengan perangkat pembelajarannya Ibu. Terkait dengan perangkat pembelajaran, Ibu kalau selama ini menulis itu sebenarnya kesempatan yang Ibu sudah peroleh, yang Ibu miliki saat ini terkait dengan apa? Mungkin Ibu sebagai apa di sekolah gitu-gitu? Baik Bu, sebetulnya kalau berkaitan dengan kelengkapan perangkat pembelajaran ini kan sudah bukan hal yang asing lagi ya Bu ya, buat kita gitu. Saya sendiri pun bahkan ini mendapat kesempatan untuk menjadi pengembang modul ajar di itu. Namun ketika mengerjakan sendiri itu kan sering ini Bu mengalami wah ini kok kurang begini jadi nggak selesai ya. Kalau yang Ibu rasakan ini kalau dari skala 1 sampai dengan 10 ini Bu Rindi ada di skala yang berapa ya Bu kalau boleh tahu Bu ini dengan perangkat yang belum jadi tadi ya Bu ya. Kalau di posisi sekarang ya Bu ya, ini saya merasa di 5-6 itu sudah bagus itu saya rasa Bu. Semoga dengan ngobrol-ngobrol ini tadi nanti ya Bu ya, ini kira-kira tujuannya Bu Rindi sampai seberapa ya dengan kekuatan Bu Rindi tadi menyampaikan kalau Bu Rindi itu sebenarnya sudah punya modal loh untuk menyusun perangkat gitu ya. Ini betul nanti, Ibu, betul ya itu saya rasakan ini sebetulnya saya itu sudah ada kemampuan itu gitu ya, bahkan sering juga diajak berdiskusi tentang hal itu gitu. Namun secara
administratif tertulisnya itu Bu, misalkan di dalam perangkat ajar itu kan ada kelengkapannya ya Bu ya. Nah itu yang seringkali menjadi hal yang Ya. tidak terlengkapi seperti Bu Rindi, kalau angka tadi pengennya untuk mencapai tujuan tuh angka berapa, Bu? Kalau angka dari 6 tadi ya Bu ya. Iya. Inginnya sih saya sampai ke 8 Bu. Wow, luar biasa ini. Dari untuk mencapai 8 itu tadi, Bu Rindi, mohon maaf ini. Bu Rindi, kira-kira untuk mencapai tujuan itu, kira-kira ada ya kekuatan yang mendukung Bu Rindi selain dari modul tadi? Kira-kira ya tentunya saat ini tuh kekuatan atau mungkin modal ya yang saya miliki itu adalah ini rekan sejawat saya itu sangat mendukung sih, ada yang bisa diajak berdiskusi seperti itu. Luar biasa Ya, ini, wow. ya, Sangat betul. mendukung Bu Rindi untuk Betul. berkolaborasi itu ya. Ya. Kira-kira kalau begitu ini luar biasa loh Bu Rindi, bisa berkolaborasi, bahkan modalnya Bu Rindi tadi juga kekuatannya sudah ada. Hambatan apa Bu yang sampai Bu Rindi tadi menyampaikan kira-kira perangkatnya belum jadi, tapi hambatannya di situ tadi terkait apa untuk menuju ke 9 tadi Bu ya? Nah ini Bu, hambatan yang saya rasakan itu begini ya, selain tadi yang saya sebutkan tadi ya bahwa karena ingin perangkat saya itu ingin terlihat ideal seperti itu, akhirnya jadi nggak selesai-selesai. Kemudian itu dari dalam diri saya, kalau dari luar kan ini kebetulan saya ini mengajar di ini Bu, konsentrasi keahlian teknologi. Yang saat ini tuh tim pengajarnya itu satu jurusan Bu dengan itu 4 orang saja. Nah, itu kami berbagi peran memang, bahkan kami ada tugas tambahan gitu. Nah, seringkali misalkan ketika saya sedang menghadap di laptop itu atau sedang mau fokus mengerjakan itu ada saja misalkan kabar tentang kendala permasalahan di PKL, kemudian juga harus melakukan misalkan komunikasi atau kunjungan ke industri, Tugas yang mendadak gitu ya Bu? ada Kira-kira seperti itu. Solusinya gimana Bu? Kira-kira menurut Bu Rindi dengan berbagai aktivitasnya Bu Rindi tadi luar biasa ini. Wow. Betul Bu. Nah ini untuk solusinya sih harapan saya hambatan-hambatan ini bisa saya atasi dengan cara saya mulai ini Bu, memilah ya atau memprioritaskan aktivitas-aktivitas mana saja yang perlu saya dahulukan dan perlu saya selesaikan lebih cepat seperti itu. Ya, luar biasa Bu Rindi solusinya. Tadi sudah disampaikan solusinya untuk bagaimana caranya tadi ya Bu. Kira-kira rencana ke depannya untuk mencapai tujuan itu berupa apa ya Bu? Paling enggak prioritas gitu loh Bu. Kalau rencana saya ke depan sih Bu, saya akan menyelesaikan pelengkapan perangkat pembelajaran saya ini dalam waktu yang tidak terlalu lama Bu, itu dan tentunya saya harus memprioritaskan materi-materi mana yang perlu didahulukan sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang saya sampaikan. Seperti itu Bu. Kira-kira strateginya yang seperti apa Bu? Mungkin tadi kan sudah disampaikan terkait dengan solusi sampai dengan perencanaan ini tadi ya. Iya. Strateginya Bu, mungkin karena selama ini tuh saya membayangkan ya Bu ya, di mengerjakan tuh, aduh ini kok satu semester ini panjang sekali gitu, kayaknya banyak sekali yang harus dilengkapi. Mungkin nanti saya ada strategi atau trik untuk saya bagi per 3 bulan gitu Bu, mungkin nanti sampai TW1 mungkin seperti itu, atau seperti itu nanti sehingga saya di dalam
di dalam alam berpikir saya itu, oh jadi lebih sedikit mungkin pencapaiannya akan jauh lebih mudah seperti itu. Iya. Kira-kira dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, mulai rencana, strategi, jangka waktu yang untuk ke depan biar perangkatnya segera terselesaikan ini ya Bu ya. Ini menurut Bu Rindi jangka waktunya gimana ya Bu? Kalau jangka waktunya ini kan udah di bulan Maret minggu kedua ya Bu. Iya. Lewat minggu kedua ya. Nah ini saya rencanakan nanti sekitar sebelum hari raya Ibu mungkin memasuki April minggu kedua. Wow, luar biasa. Kira-kira Ibu sudah merencanakan, sudah tadi memprioritaskan strategi, bahkan dengan jangka waktu itu. Kira-kira ukuran keberhasilan perangkatnya Ibu itu yang seperti apa menurutnya dengan rencana aksi yang luar biasa tadi, Bu Rindi? Kalau ukurannya sih ya pastinya perangkat pembelajaran saya sudah lengkap yang pertama, kemudian ada dalam bentuk soft file, kemudian juga dalam bentuk hard copy. Oh, luar biasa. Dengan tugas Bu Rindi tadi kan disebutkan, kira-kira ada nggak untuk mengantisipasi gangguan itu seperti apa ya Bu ya? Jadi gangguan-gangguan yang mungkin muncul ya Bu ya, di dalam perjalanan nanti saya melengkapi perangkat ini ya, antisipasinya tentunya maaf Bu, saya akan ini Bu, apa namanya, membuat suatu komitmen ya, membuat jadwal tentunya dan juga membuat janji bertemu atau membuat janji konsultasi dengan rekan sejawat yang luar biasa Ibu. Iya. Komitmen tadi saya sempat mendengar ya Ibu menyampaikan komitmen bahkan dengan akan melanjutkan dengan teman sejawat. Kira-kira itu rencana aksinya berupa yang disampaikan oleh Bu Rindi. Kira-kira yang membantu Bu Rindi untuk lebih berkomitmen untuk menyelesaikan perangkat itu siapa ya Bu? Yang jelas untuk komitmen ini, komitmen perangkat pembelajaran ini agar cepat atau bisa saya tepati gitu Bu ya. Iya. Tentunya ini adalah murid-murid saya Bu, karena mereka menunggu saya untuk menghadirkan pembelajaran yang menarik, yang mereka itu bisa mengeksplor kemampuannya, seperti itu. Iya, luar biasa. Bu Rindi, dari rencana sampai dengan komitmen apa yang Ibu sudah lanjutkan itu tadi, kira-kira tindak lanjutnya Bu Rindi dari apa yang kita obrolin ini tadi, apa ya Bu ya? Baik Ibu, tindak lanjut yang nanti akan saya lakukan itu gimana kalau kita ini Bu adakan pertemuan lagi untuk minggu depan agar nanti saya bisa mengontrol gitu Bu ya, namanya sampai di mana gitu Bu ya, sehingga saya tidak sharing-sharing gitu ya. kehilangan motivasi maupun komitmen seperti itu. Jika Ibu ada waktu, bisa ada waktu, biasa Insya Allah Bu. Lewat WA atau mungkin kita nanti akan saya lagi gitu Bu ya. Insya Allah dengan luar biasanya Bu Rindi tadi mulai dari kekuatan, perencanaan, bahkan komitmennya Bu Rindi nanti luar biasa. Bu Rindi kalau boleh tahu Bu Rindi dengan sharing kita ngobrol-ngobrol begini, perasaan Bu Rindi gimana Bu? Perasaan saya sekarang lega dan saya punya motivasi, kemudian saya punya harapan yang besar untuk bisa memperbaiki diri terutama di dalam melengkapi perangkat pembelajaran saya Bu. Iya Bu Rindi luar biasa. Bu Zarok, sama-sama. Coachingnya hari ini. Terima kasih Bu Rindi. Silahkan dilanjutkan. Sepertinya Bu Rindi ini sibuk ya. Ya, ini Bu tugas rutin di sekolah ini memang seperti itu ya Bu ya. Jadi ini saya mohon izin Bu untuk kembali melanjutkan aktivitas hari ini. Semoga Bu Zarok dalam keadaan yang sehat dan baik-baik selalu. Doa yang sama untuk Bu Rindi. Terima kasih Bu Rindi. Sampai ketemu. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rindi. Nah, kita berjumpa lagi ya, meskipun secara online ya. Iya. Ini Bu Zaro, hari ini Bu Zaro kelihatan segar loh wajahnya. Oh, terima kasih, Bu. Ini Iya, tadi saya habis melakukan pembelajaran di kelas melakukan bimbingan. pembelajaran. Iya. Ngajar berapa kelas Bu hari ini? Untuk hari ini saya 6 jam, Bu. Oh, 6 jam. Iya, Itu 6 CP. berapa kelas? Di 92 sama 91. Kebetulan ini tadi Oh, habis dari 3 9. kelas berarti ya? Dua, Bu. Kan 3 Oh, CP. 3 kelas. Oh, 3 CP. Iya, iya, Ya. 3 kelas. Baik, Ibu. Nah, dalam kesempatan ini eh, Pak ada nih sesuatu yang akan kita bahas atau Ibu Zara diskusikan nih. Ini gini, Bu. Saya tadi kan setelah melakukan pembelajaran, saya ternyata merasa gini, ada dari pembelajaran berdiferensiasi konten, produk, sama proses, itu saya masih merasa ada kekurangan di diferensiasi proses, Bu. Itu yang masih mengganjal bagi saya. Oh, ya, 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 ya. Ya. Lalu? Dari sini apa yang kita obrolkan itu paling tidak ada sebuah manfaat. Paling tidak saya bisa menemukan kira-kira pembelajaran berdiferensiasi proses yang tepat itu yang seperti apa gitu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi di sini eh, kita akan membicarakan berkaitan dengan eh, masalah yang Ibu alami terkait dengan menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya diferensiasi eh, proses. Nah, eh, apa ini Bu yang akan nanti kita capai di akhir pembicaraan ini tuh harapan Ibu capaiannya seperti apa? Paling tidak saya ya itu tadi Bu, menemukan dari apa sih pembelajaran berdiferensiasi proses itu yang sebaiknya yang saya lakukan baik di perencanaan maupun di pembelajaran saya karena itu kan untuk mencapai kebutuhan siswa karena saya takutnya di kurmer ini ya Bu ya di implementasi Ya, kurmer DK ini saya belum bisa memberikan sepenuhnya sesuai dengan ya, kebutuhan ya. itu Bu. Oh, ya, ya. Nah, em, berkaitan dengan menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, khususnya diferensiasi proses ini, Bu. Selama ini apa saja, Bu, yang sudah Bu Zaro dan rekan-rekan mungkin sudah lakukan? Saya pernah ini Bu, yang pernah saya lakukan adalah saya berkolaborasi dengan teman meskipun bukan serumpun ini ya terkait dengan menyusun proses pembelajaran ini dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Ini yang saya lakukan. Jadi saya berkolaborasi dengan teman untuk melakukan termasuk observasi di kelas saya. Oh, gitu ya. Jadi sudah pernah melakukan dengan rekan sejawat dalam Ya, satu kegiatan apa ya, Bu? itu LS itu loh, Bu. Lesson study seperti itu. Jadi teman-teman itu bisa salah satunya juga kesempatan di pelatihan saya itu di platform Merdeka Mandiri. Jadi saya bisa mengembangkan terkait dengan berdiferensi proses itu seperti apa, selain Ya. halnya dengan teman sejawat, tapi juga melakukan pelatihan mandiri. Dan di sisi lain saya juga itu bergerak di sekolah penggerak, Bu. Ah, ini luar biasa ya, Ibu Zarong ini punya modal dan juga punya kekuatan yang sudah berapa tadi pernah melakukan LS, kemudian juga memanfaatkan PMM, kemudian sekolahnya juga sudah sebagai sekolah penggerak. Ini tentunya merupakan modal atau merupakan kekuatan yang luar biasa ya Bu ya gitu. Nah, dengan adanya kekuatan-kekuatan itu tadi Bu, apa nih peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan terkait hal itu yang nanti kemungkinannya Ibu bisa raih? Paling tidak saya bisa memberikan atau melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini dengan baik ya Bu ya dengan modal yang seperti itu tadi paling tidak itu dengan berkolaborasi dengan teman dengan pelatihan mandiri harapannya begitu Ya, ini yang saya rasakan ya Bu ya. ya, ya, ya. Jadi begitu banyak manfaat ya Bu dengan adanya Ya, aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan
kurikulum Merdeka itu ya. Nah, dalam hal ini itu apa Bu Zaroh masih merasakan adanya hambatan-hambatan Bu atau gangguan-gangguan yang dapat menghalangi untuk meraih tujuan yang di awal tadi sudah Iya, ini disampaikan terkait ya Bu dengan ya? tugas di sekolah ini kan luar biasa ya Bu ya, Iya, kalau iya, saya iya. merasakan belum tugas tambahan ini, bendahara ini kalau saya mau menyusun atau merencanakan pembelajaran berdifferensi proses yang strek gitu ya, yang luar biasa itu butuh waktu menurut saya itu. Itu Bu ya. Jadi hambatannya berkaitan atau gangguannya berkaitan dengan waktu ya. Iya. Ada hal lain Bu selain itu? Ini karena harus berkolaborasi dengan teman, akhirnya saya harus mematch-kan itu jadwal teman yang meskipun tidak serumpun dengan saya karena jumlah guru mata pelajaran di PPKN di sekolah saya itu sangat terbatas. Jadi kalau mau berkolaborasi dengan semapel itu agak susah. Akhirnya saya berkolaborasi dengan teman yang tidak serumpun, yang serumpun seperti Oh yang tidak serumpun. semata pelajaran. Maksud saya itu. Jadi yang serumpun yaitu salah satunya dengan mata pelajaran IPS. Jadi teman-teman saya minta untuk masuk di kelas saya gitu. Oh jadi teman-teman yang serumpun meskipun tidak dalam satu mata pelajaran Hmm, itu dilibatkan ya Bu di dalam melakukan pencapaian ini ya iya. Bu. Apakah memang jumlah guru ini jadi persoalan khusus Bu dalam Iya, menghadirkan karena kan saya pembelajaran tidak yang bisa itu ya Bu ya, tidak bisa menyesuaikan bagaimana teman-teman tadi untuk melakukan LS karena jadwalnya terbentur. ya, ya, Teman-teman itu sudah mengajar di kelas lain gitu. ya, ya. Sedangkan kelas itu tidak bisa ditinggalkan ya Bu Iya, ya. betul-betul begitu Ya, Bu. ya, ya. Ini kan luar biasa Bu ya. Nah, untuk tadi apa namanya Ibu menyampaikan berkaitan dengan itu adanya penyusunan jadwal, tentunya ini akan jadi jalan keluar yang akan nanti ditempuh ya Bu, salah satunya ya Bu ya. Harapannya apa nih Iya, Bu iya, nanti iya. dengan adanya jadwal ini apa namanya berkaitan dengan jadwal ini, apakah nanti harapannya bisa terselesaikannya Ya, harapannya dengan begitu teman-teman bisa melakukan LS di kelas saya. Ini perencanaan yang ingin saya lakukan ya. Kalau kalau saya melihat apa yang bisa saya lakukan mengenai itu. ya. Nah, ini. Kemudian Bu, eh, Ibu tadi sudah banyak ya mengungkap tentang apa saja yang mau Ibu lakukan, pencapaian-pencapaian apa. Nah, sekarang apa nih Bu rencana aksinya nih, rencana aksi Itu nyatanya tadi, ini nanti paling ke enggak saya depannya bisa apa nih? mengatur jadwal dengan teman terkait dengan biar nanti bisa melakukan LS di kelas saya. Itu nanti yang akan saya prioritaskan. Selain sebelum masuk kelas saya juga akan merencanakan pembelajaran yang seperti apa sih yang pembelajaran berdiferensi proses itu tadi sampai teman-teman bisa masuk di kelas saya melakukan LS sampai nanti tindak lanjutnya saya bisa memperbaiki pembelajaran saya khususnya di pembelajaran berdiferensi proses itu Bu. Mbak, keren sekali ya. Berarti ada upaya untuk meninjau konsepnya kembali, mungkin seperti itu. Ah, iya. Tuh. Jadi untuk pemahaman konsepnya itu akan Hmm, dikaji lagi, mungkin seperti itu iya, diperdalam ya Bu ya. Oke. iya. Nah, dari sekian langkah-langkah tersebut, apa nih Bu prioritas utamanya? Yang saya prioritaskan terkait dengan LS, lesson study. Paling nggak dengan LS itu saya sudah tahu di mana kekurangan saya ketika proses pembelajaran saya, khususnya di pembelajaran berdiferensi proses. Itu, Bu. Iya Bu. Nah, ya, ini langkah yang luar biasa Bu ya. Ini ternyata Bu Zarok ini potensinya luar biasa ini ya. Apa namanya langkah-langkahnya sudah begitu jelas ya yang disampaikan tadi. Nah, sekarang kalau strateginya Bu, strateginya apa nih? Strategi Strategi yang saya agar lakukan, tadi rencana-rencana yang sudah disampaikan itu bisa terlaksana. saya menyesuaikan jadwal dengan teman saya yang kaitannya dengan jadwal teman biar tidak bertabrakan tadi, Bu. Sehingga Ya. teman bisa melakukan LS di kelas saya.
Paling enggak dengan LS itu saya bisa mendapat masukan terkait dengan bagaimana sih proses pembelajaran berdifferensi yang saya lakukan di kelas ini, Bu. Nanti akan menjadikan perbaikan di pembelajaran saya sendiri. Itu, Bu. Oh ya, jadi memang di lingkungan Bu Zaro ini ada supporting sistemnya seperti itu ya, terutama dari rekan sejawatnya ya Bu ya. Ya, rekan sejawat dalam hal ini begitu sangat mendukung ya. Tentunya langkah-langkah ini ya, solusi yang akan diambil dan juga berkaitan dengan rencana-rencana yang telah dibuat tadi, ini butuh berapa lama ya Bu waktunya untuk Bu Zaro bisa Mungkin menghadirkan iya, setelah ini pembelajaran? akan saya lakukan untuk mempercepat itu ya Bu ya. Paling enggak sebelum puasa saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman itu. Paling enggak nanti setelah libur awal puasa saya bisa melakukan pembelajaran yang berdifferensi proses itu. Paling enggak nanti setelah hari raya saya mendapatkan perbaikan. Oh, seperti ini loh. Itu harapan saya seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi Ibu menetapkan jangka waktunya dengan pasti ya Bu. Mungkin ada toleransi waktu Bu, misalkan di antara rentangan itu. Paling enggak ya itu Bu, sebelum puasa. Oke, gitu. Nah, sekarang gini Bu, uh, dari waktu tadi ya, apa namanya yang ingin dicapai dengan waktu tadi, parameternya apa nih Bu? Parameter atau indikator keberhasilan dari rencana yang telah Ibu buat ini apa ya? Kalau saya melihatnya bahwa anak-anak senang dengan pembelajaran saya, itu bisa dilihat dari hasil refleksi, bahkan dari hasil produk pembelajaran atau hasil pembelajaran. Anak-anak lebih senang dengan pembelajaran dan ketika di proses pembelajaran saya siswa itu aktif saja. Iya, iya, iya. Iya, Jadi kelas itu lebih 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 ke student aktif ya center. Bu. Iya, Nah, student iya, center atau pembelajaran yang berpihak pada iya, murid ya Bu ya. itu Wah, harapan saya. keren, keren ini luar biasa ini Bu Sarah ya. Kemudian eh, jika nanti di dalam pelaksanaan itu masih terdapat gangguan Bu, ini mengantisipasinya seperti apa Bu? Paling enggak saya bisa berkolaborasi dengan teman itu tadi ya, dengan aktivitas yang luar biasa bisa membuat jadwal, merencanakan jadwal, memanage waktu termasuk itu. Ah, iya, iya. Nah, sekarang kita ke komitmen, Bu. Nah, ini komitmennya apa ini, Bu, terhadap rencana aksi yang sudah dibuat, Bu? Paling enggak komitmen dari saya sendiri ya Bu ya untuk melaksanakan ini tadi terkait dengan bagaimana saya merencanakan sampai dengan melakukan pembelajaran LS itu tadi. Ya. Nah, ini Bu, kalau kita bicara tentang siapa yang memberi dukungan kepada Ibu nanti ini, siapa Bu? Harapannya ini siapa? Kemudian siapa orang-orang? Selain teman, karena tadi melakukan pembelajaran LS, juga termasuk siswa saya sendiri. Wah, Iya, karena nanti kan endingnya ada bagaimana ke student well-being. wah, keren ya. Ini ada kesejahteraan Itu. apa namanya, ada kesejahteraan batinnya ini Bu ya, mindfulness-nya. Nah, sekarang apa nih Bu tindak lanjut dari coaching kita hari ini Bu? Paling enggak saya sudah membuat itu tadi ya Bu ya harapannya nanti membuat perencanaan, membuat schedule sampai dengan bagaimana melakukan perjanjian kolaborasi dengan teman, termasuk nanti saya akan kembali kepada Bu Rindi untuk paling enggak saya mendapatkan sesuatu hal lah ya. Oke, kita pasti akan berbincang lagi dan sesi coaching lagi ya Bu ya. Nanti kita rencanakan. Ya. Nah, ini yang terakhir Bu, kalau gitu bagaimana nih tadi selama proses coaching ini berlangsung perasaannya gimana sekarang Bu? Alhamdulillah saya banyak lega, nggak sedikit lagi ini saya sudah lega Ya. dengan apa yang saya rasakan terkait dengan proses pembelajaran berdiferensiasi proses ini yang selama ini saya rasakan ada ganjalan, ada solusi dengan melakukan LS sesama teman. Wah, ini ya, semoga nanti kita bisa saling bermitra ya Bu ya, Ya, harapannya seperti itu. ya, Kita bisa bikin janji lagi ya Bu ya. ya Bu. Baik, terima kasih Bu Zara. Sama-sama Bu Rindi, terima kasih Selamat banyak loh Bu menjalankan Rindi dengan aktivitas waktu yang lagi ya. Ini mungkin iya, masih panjang ya ya Bu. aktivitasnya ya.
Baik ya, oke Iya. sampai ketemu lagi. Iya, sama-sama Bu Rindi. Waalaikumsalam. Terima kasih.